Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahilladzi al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله الذي سيد المرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم أما بعد. Pertama-tama haya nashkuru ilallah, mari saya antum semua bersyukur kepada Allah atas semua limpahan rahmatnya sehingga kita semua masih diizinkan untuk memiliki nikmat iman Islam dan masih diizinkan untuk bisa bernafas dengan lega, masih diizinkan untuk memiliki kesehatan dan kebugaran tubuh yang itu semua tidak ada bandingannya dengan apapun jua, dan ini layak kita syukuri. Karena mengapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jika engkau bersyukur kepada nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmatku kepadamu. Maka ingat, dan sebaliknya, jika engkau mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka aku akan mencabut, aku akan menghilangkan nikmatku kepadamu, dan sungguh azabku sangat pedih. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang kedua, salawat ma'assalam tetap tercurah limpahkan kepada keharibaan kita, junjungan kita, kekasih tertinggi kita, orang yang paling mulia di dunia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang terpercaya, dan orang-orang yang fiqh, yang istiqamah berjuang di jalannya hingga titik darah penghabisan untuk di'i'la'i kalimatillah, tegaknya hukum Allah di muka bumi ini. Dan semoga saya dan antum semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menghirup nafas dalam keadaan Islam, tidak hanya hidup memegang Islam dengan kuat-kuatnya, tapi semoga Allah juga menakdirkan kita untuk mati dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkan Al-Fakir Bagus Cahya Purnomo untuk mengungkapkan, untuk men-sharingkan sebuah materi tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah materi tentang ketundukan total kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan 1435 Hijriah, di mana seluruh kaum muslimin di seluruh dunia berpuasa dan menahan diri dari lapar dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari selama sebulan penuh. Semoga puasa kita kali ini membawa makna yang berharga,
membawa arti yang luar biasa dibandingkan puasa-puasa kita yang sebelumnya. Dan semoga puasa kita kali ini adalah puasa yang terakhir di mana kita tidak dinaungi oleh hukum Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita di tahun depan sudah ada kekhilafahan, sudah ada pemerintahan Islam yang menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa kita akan jauh lebih bermakna ketika seluruh hukum Allah diterapkan di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Fakir ingin mengingatkan kepada diri pribadi khususnya yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Bisa jadi banyak ketidakikhlasan yang ada di hati ini, banyak kesombongan, banyak riya, ujub, takabur yang sering menghinggapi diri ini. Al-Fakir ingin mengingatkan kepada diri ini bahwa semua kekuatan, semua daya upaya, semua hal yang bisa menggerakkan diri ini semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kawan-kawan juga seperti itu, bahwa la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kekuatan ini dalam hal apa? Ketika kita merasa mendekat, sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada nikmat Allah, tanpa ada iradah Allah, tidak mungkin kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu contoh kecil, ketika kita sholat subuh berjamaah di masjid, maka jangan salah, jangan kita mengaku bahwa oh ini saya ke masjid ini karena kekuatan saya. Jangan terlalu sombong kita mengatakan seperti itu. Ingat bahwa siapa yang bisa meringankan kaki kita, siapa yang bisa menggerakkan hati kita, siapa yang bisa membuat otak kita berpikir bahwa di masjid itu ada surga, tentu tidak lain dan tidak bukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillahirabbil alamin, segala puji itu semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri saja mengakui bahwa dirinya lemah. Terbukti ketika di Sirah, ketika waktu itu Rasulullah dilempari batu oleh penduduk Taif waktu itu hingga berlumuran darah sekujur tubuh, hingga menurut sebuah riwayat salah satu gigi beliau itu tanggal. Maka beliau melarikan diri ke sebuah kurma di mana pemiliknya adalah Utbah bin Rabi'ah, dan beliau mengangkat kedua tangannya seperti halnya orang yang benar-benar sangat membutuhkan zat yang maha kuasa di atas segala-galanya. Di antara doa beliau adalah Allahumma ilaika ashku dha'fi wa qillata hailati wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yadajahhamuni aw ila aduwwin malaktahu amri wa illam yakun 'alayya ghadaban fala ubali walakin 'afiyatuka awsa'u li a'udzu binuri wajhika alladhi ashraqat laha adh-dhulumat wa aswaluha 'alayhi amru dunya wal akhirah min an tunazzila bi ghadabaka aw yuhilla 'alayya sakhatuka lakal 'utba hatta tarda wala haula wala quwwata illa bik. Baginda Rasulullah SAW mengadukan segala kekurangannya, segala kelemahannya di hadapan manusia-manusia yang ada waktu itu, dan Rasulullah sangat mengharapkan bantuan Allah Subhanahu wa taala waktu itu. Hingga di akhirnya Rasulullah mengatakan hatta tarda, hingga engkau ridha kepadaku ya Allah. Wala haula wala quwwata illa bik. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali engkau Subhanahu wa taala. Sungguh Rasulullah sendiri menyadari bahwa kemenangan Islam itu tidak ada yang bisa menjamin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka masih terlalu sombongkah kita dengan amal kita yang hanya sedikit? Itu kita riak dengan amal kita yang mungkin hanya sedikit. Kita kemudian membanggakan diri, padahal siapa di balik
yang bisa menggerakkan hati kita untuk beramal dengan kuat. Mungkin itu saja. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.